Nabi pernah bersabda, siapa yang imannya paling mengagumkan, paling menakjubkan? Para sahabat kemudian menjawab, imannya malaikat kali ya Rasul. Kata Nabi, mana mungkin malaikat imannya nggak mengagumkan. Lawong dia kalau diperintahin sama Allah suruh sujud-sujud terus. Malaikat itu diciptain nggak pakai nafsu, makanya pengennya ibadah mulu. Terus kata sahabat, oh berarti para nabi kali. Oh nabi mah wajar. Emang misinya tujuannya adalah dakwah supaya orang-orang menyembah Allah. Para nabi itu kan ngelihat malaikat Jibril turun bawa wahyu Allah, ya wajar, pantas kalau mereka imannya tinggi. Oh berarti para sahabat engkau kali ya Rasul, ya kita ini kali. Ya kalau sahabat tuh wajar, mereka melihat aku, melihat gimana proses wahyu turun. Iman yang paling mengagumkan itu imannya orang atau umat yang dia beriman kepadaku setelah aku wafat. Padahal mereka nggak pernah lihat saya. Ya, kita nih maksudnya ya, kita kan beriman pada Nabi, percaya sama Rasulullah, makanya kita Islam, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Padahal kalau kalian ditanya pernah nggak ngelihat Nabi? Ya nggak pernah. Jangankan aslinya, mimpi aja nggak pernah. Mimpi demit mulu. Ya. Mimpinya genderuwo, setan. Ya. Jangankan ngelihat, mimpinya aja kagak pernah. Nggak pernah ngelihat Nabi, tapi kok percaya sama Nabi loh, berarti hebat. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkanku. Faulaika, maka adapun mereka, ya, kita semua termasuk itu ikhwani, saudaraku. Tuh, dianggap sama Nabi sebagai saudaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid dharaini amin. Al hadisu, adapun hadis as-saminu asyara, yang ke-18, an Ibni Abbasin, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata beliau, Nabi pernah bersabda, hal alimtum, apakah tahu kalian, itu man siapakah, ajabul khalqi, ajab itu diambil dari kata ajib, ya, menakjubkan, mengagumkan. Khalqi itu makhluk, makhluk yang paling menakjubkan atau makhluk yang paling mengagumkan. Apanya? Imanan, imannya. Tahu nggak kalian siapa yang imannya paling mengagumkan, paling menakjubkan? Nabi nanya sama sahabat. Faqalu, maka berkata mereka, para sahabat kemudian menjawab, iman yang menakjubkan ya imanul malaikati, imannya malaikat ya Rasulullah. Imannya malaikat kali ya Rasul. Wah, malaikat kan kalau disuruh sholat terus, disuruh sujud terus, ya, disuruh macem-macem dijalanin. La yasuna ilallah. Malaikat itu nggak pernah bermaksiat, nggak pernah berdurhaka pada Allah. Faqala, maka bersabda Nabi, wa kaifa, dan bagaimana,
La tu'minu tidak beriman. Siapa al malaikatu para malaikat. Wahum sedangkan mereka malaikat itu yu'ayinuna menyatakan atau mengikuti al-amro akan perintah Allah. Qalu maka berkata sahabat an-nabiyuna para nabi. Oh berarti yang paling mengagumkan adalah imannya para nabi. Ya Rasulullah. Faqala maka berkata Nabi, wa kaifa dan bagaimana la yu'minu tidak beriman siapa an-nabiyuna para nabi waruhu sementara ruh maksudnya malaikat Jibril ya, Ruhul Kudus nama lain malaikat Jibril. Sementara malaikat Jibril itu yanzilu turun alaihim atas mereka, maksudnya turun pada para nabi bil amri dengan membawa perintah minas sama'i dari langit, maksudnya dari Allah ya. Jadi kata Nabi mana mungkin malaikat imannya nggak mengagumkan, lawong dia kalau diperintahin sama Allah suruh sujud-sujud terus. Malaikat itu diciptain nggak pakai nafsu, makanya pengennya ibadah mulu, ya kan? Terus kata sahabat, oh berarti para nabi kali. Oh nabi mah wajar. Dia kan emang misinya tujuannya adalah untuk menyampaikan dakwah supaya orang-orang menyembah Allah. Para nabi itu kan ngelihat malaikat Jibril turun bawa wahyu Allah, ya wajar, pantas kalau mereka imannya tinggi. Qalu maka berkata mereka, para sahabat Nabi kemudian menjawab, ashabuka, oh berarti para sahabatmu ya Rasulullah. Sahabat-sahabat engkau kali ya Rasul, ya kita-kita ini kali imannya yang paling mengagumkan. Faqala maka berkata Nabi, wa kaifa dan bagaimana la yu'minu tidak beriman ashabi para sahabatku wahum sedangkan mereka itu yarawna melihat mereka al mu'jizati akan mukjizat minni dariku. Kalau para sahabatku ya wajar mereka beriman percaya kepadaku, beriman pada Nabi Muhammad ya. Percaya pada Allah, orang dia ngelihat mukjizat saya seumur umur melihat mukjizatnya Nabi ya wajar lah. Wa ana dan adapun aku itu nabi menyampaikan pada mereka bima dengan sesuatu ya, maksudnya ayat firman Allah unzila yang diturunkan alaiya kepadaku. Ya kalau sahabatku wajar mereka melihat aku, melihat gimana proses wahyu turun, bahkan malaikat Jibril, karena malaikat Jibril pernah tuh datang ke para sahabat dengan bentuk ya dengan rupa manusia. Kemarin cerita lagi ada Sayyidina Ali itu juga sama ya, malaikat berbentuk untuk membeli unta yang kemudian diberikan pada Sayyidina Ali terus dijual lagi. Jadi gimana sahabat Nabi imannya nggak kuat, orang dia ngelihat Nabi ya sama lah ibaratnya kayak kalian misalnya ngelihat Pak Ustadz, gimana kalian nggak percaya sama Pak Ustadz, orang kalian ngelihat Pak Ustadz gitu. Tapi kalau anak-anak kalian misalnya Pak Ustadz dia meninggal, kalian nyeritain tentang Pak Ustadz, belum tentu anak kalian percaya. Wah dulu Pak Ustadz Jalani bisa terbang loh.
Terus mama diajarin, mama juga diajarin. Bapak diajarin, bapak juga diajarin dulu. Mau Pak Ustadz Jalan bisa terbang, bisa. Cuman gak diajarin turunnya. Wah. Jadi bisa aja anak kalian, cucu kalian gak percaya gitu. Nah kalau yang kalian sendiri pasti percaya, oh Pak Ustadz mah bisa gini gitu. Nah Nabi bilang gitu, ya sahabat wajar yakin sama Nabi, imannya tinggi, menakjubkan, mengagumkan orang dia ngelihat Nabi. Walakin tetapinya ajabun nas yang lebih ajib, ajabun nasi yang paling mengagumkan atau manusia yang paling menakjubkan apanya imannya. Siapa tuh? Itu kaumun, satu kaum yajiuna, arti dasarnya datang, maksudnya ada. Yajiuna yang ada mereka mimbadi setelah wafatku. Bukan para sahabatku. Iman yang paling ajib, iman yang paling mengagumkan itu imannya orang atau suatu kaum, suatu umat yang dia beriman kepadaku setelah aku wafat. Yu'minuna yang mana mereka beriman bi kepadaku. Mereka beriman kepadaku, mereka percaya Muhammad, kata Nabi. Walam yarawni, padahal mereka tidak melihatku. Padahal mereka nggak pernah lihat saya. Ya, kita nih maksudnya ya, kita kan beriman pada Nabi, percaya sama Rasulullah, makanya kita masuk Islam, kita sholat, kita zakat, kita puasa. Padahal kalau kalian ditanya pernah nggak ngelihat Nabi, ya nggak pernah. Jangankan aslinya, mimpi aja nggak pernah. Mimpi demit mulu, ya kan? Mimpinya genderuwo, setan, ya kan? Jangankan ngelihat, mimpinya aja kagak pernah. Nggak pernah ngelihat Nabi, tapi kok percaya sama Nabi loh? Berarti hebat kalian tuh. Wa yusaddiquni, dan mereka membenarkanku. Maksudnya ia membenarkan Nabi, berarti Nabi itu dianggap sebagai orang yang benar ya. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi punya wahyu dari Allah berupa Al-Quran, itu dianggap benar semua. Padahal kita nggak ngelihat proses itu ya. Kita nggak ngelihat Nabi berangkat Isra Mi'raj, kita nggak ngelihat Nabi melaksanakan sholat bersama sahabat ya. Kita taunya sekarang cuma makamnya doang, kita taunya cuma masjid peninggalannya doang. Nah, tapi hebatnya itu kita beriman, percaya sama Nabi. Nah, itu luar biasa. Faulaika, maka adapun mereka itu ya, kita semua termasuk itu ikhwani, saudaraku. Tuh, dianggap sama Nabi sebagai saudaranya. Makanya nanti yang paling diagung-agungkan itu adalah di umat akhir zaman. Kita ini nanti di akhirat, walaupun kita berada di akhir, ya lahir terakhir ya, di zaman akhir, nah, itu nanti kita insya Allah akan dibanggain Nabi paling dulu. Panggil ntar ya, Nisa, mana yang namanya Nisa? Angkat 1000 orang ya, ada Nisa Anggraini ya, ada Nisa Ape gitu kan, namanya Nisa semua. Wah ini beriman semua, masuk surga. Panggil sampai saya Leli, panggil Leli ini 1, 2, 3 masuk surga. Di absen semuanya. Kenapa kita didahulukan? Kenapa kita diutamakan? Itu karena kita punya kelebihan ya. Kita itu belum pernah lihat Nabi. Kita belum pernah lihat Nabi. Kita cuma tahu namanya doang, sejarahnya doang. Ya, Nabi kita nggak pernah lihat, anaknya kita nggak pernah lihat, bapak ibunya apa lagi, bahkan nabinya sendiri kita nggak pernah mimpi, ya kan? Tapi kok kita percaya, walaupun kita Islamnya ini Islam warisan, ya. Berhubung bapak ibu kita Islam, ya udah kita Islam. Nah kita Islamnya masih Islam warisan. Nah makanya jangan sampai Islam warisan dari bapak ibu kita itu nggak ada pengaruh kepada kita untuk berbuat lebih baik. Nah cara supaya lebih baik gimana? Ya harus belajar, harus ngaji, punya ilmu.
Kalau kalian cuma ngandelin warisan, namanya warisan, orang diwarisin duit, ya lama-lama habis. Makanya harus kerja kan ibaratnya gitu. Kalau orang kerja maka dia punya duit tambahan. Kalau orang cuma ngandelin warisan, ibaratnya gitu, kalian akan kehabisan lama-lama. Ya, makanya kalian disuruh nuntut ilmu. Ya, warisan itu maksudnya warisan agama ya. Kalau kalian cuma ngandelin orang tua doang misalnya, ya ngelihat sholatnya ibu, ngelihat sholatnya bapak, ya ngelihat baca Qur'annya bapak ibu kalian, ya udah mentok cuma segitu doang. Ya, ya maaf bukan ngejelekin orang tua zaman dulu ya. Ya orang zaman dulu kan ngajinya terbatas, nggak kayak sekarang. Zaman Pak Ustadz aja itu masih banyak orang ngaji pakai lampu semprong. Tahu nggak lampu semprong? Tahu yang lampu ditemplekin itu kalau mati lampu. Apalagi kalau tahun-tahun 70-an ya, 70-an 80-an itu orang belajar ngaji itu masih pakai obor, bayangin, pakai obor. Jalan ke rumah ustadznya gitu, jauh. Jadi kalian tanya deh sama bapak ibu kalian kalau nggak percaya. Tahun 70-an, 80-an orang belajar ngaji itu masih pakai obor. Terus obornya ditaruh di pengajiannya nih. Jadi ditaruh sini, biar terang. Ntar misalnya datang nih Kaifa bawa obor kan, taruh di sana pojokan. Datang misalnya Nabila taruh di pojok, jadi ruangannya terang. Iya, ntar habis ngaji mukanya pada cemong semua. Nah, iya orang bekas asap obor. Iya, coba tanya bapak ibu kalian. Zaman dulu tuh gitu. Gua belum ada fotokopian kayak gini. Orang Qurannya gantian, Qurannya gantian, Qurannya jelek. Nah, kalau sekarang kalian enak, Quran udah tinggal beli, ya kan? Dari yang murah sampai yang mahal, ya dari yang kecil sampai yang gede. Belum lagi ntar fotokopian, belajar kitabnya segala macam. Oh, semuanya udah terfasilitasi. Nah, makanya kalian nggak bisa pakai ilmunya orang tua kalian. Ilmu orang tua kalian, maaf ya, bukan ngerendahin sekali lagi ya. Walaupun nggak semua, kalau yang pintar mah tetap pintar. Tapi umumnya orang tua itu ilmunya mentok cuma di situ doang. Makanya kalau kalian nggak ngaji, cuma ngandelin ilmu yang diwarisin, nah itu sama orang tua, ya sama kayak agama tadi. Ya maka mentok begitu doang. Ya. Ntar kalian punya anak cucu nggak dia ngaji, ya sama mentok juga terus, akhirnya mentok terus, nggak bakal berkembang. Ya kelak nanti, walaupun kalian sekarang pintar nih, ya kalian pintar misalnya gitu, keluar dari sini, terus kalian misalnya udah nikah punya anak, kelak nanti tetap anak kalian harus ngajiin, nggak mentang-mentang kalian udah pintar. Oh saya kan pintar, nggak bisa begitu. Perkembangan itu kan sesuai sama zamannya. Iya, zaman saat ini kalian termasuk pintar, ya kan? Misalnya Nisa udah bisa nulis Arab Melayu gitu kan. Misalnya lagi Aifa misalnya udah hafal Rasul kepala, Rokobatun, Eher dan seterusnya ya. Manda misalnya udah lulus ya kan, wih sudah lulus gue punya ijazah ya kan. Adit misalnya kan udah hafal juga mufrodat bahasa Arab ya kan, udah hafal kepala yang perlu falan. Tapi ntar 20 tahun ke depan ya, kalian udah punya anak, udah punya cucu, itu beda zamannya. Makanya harus digaji juga. Karena yang kalian pelajari sekarang itu nggak sama pelajaran yang 20 tahun yang akan datang. Secara intisarinya sama, sholat yang hadap kiblat, sholat 5 waktu, tetap itu sama. Ya, cuman kan nanti bisa terjadi perkembangan modernisasi, ibaratnya gitu. Ya. Sekarang kalian sholat masih pakai sejadah kan, ya di lantai. Barangkali ntar 20 tahun ke depan ada sejadah terbang. Loh, siapa tahu ya kan? Nah, apa hukumnya sholat di atas sejadah terbang? Ayo. Ya kan? Ya, siapa tahu? Namanya zaman maju. Sekarang jetpack itu udah ada loh. Tahu nggak jetpack? Ya kan? Kalian kalau sekolah tuh nggak usah jalan kaki, nggak usah naik sepeda, pakai jetpack aja tuh. Pakai tas pakai jet. Tush, ya kan? Sekolahnya di 7 misalnya gitu kan? Ya, nyampe di kehakiman sono. Wah, Jawa kelewatan. Iya. Ada itu. Nisa belum tahu ya? Ada jetpack tuh. Wah, sekarang udah canggih. Terus mobil amfibi. Tahu nggak mobil amfibi? Bisa 2 alam. Jadi bisa di air, ya, jadi perahu, bisa jadi mobil di darat. Ada mobil amfibi sekarang. Ya dulu mana ada mobil listrik. Sekarang ada mobil listrik. Motor, orang mana ada pikiran motor listrik. Dulu kan orang taunya motor pakai bensin. Sebelumnya lagi sepeda ya kan digoes. Dulu belum ada, orang kemudian kepikiran pakai motor, terus kemudian pakai bensin. Sekarang pakai listrik dicas dua yang. Handphone dulu tuh handphone zaman bosat tuh tahun 90-an, 2000-an tuh itu sama. Handphone kecil-kecil gini. Nokia.
lampunya kuning, ya kan? Mungkin kalian sebagian yang tahu lah ya, mungkin atau ada juga yang punya mungkin. Belum ada kepikiran handphone layarnya lebar begitu kan, layar semua. Dulu kan pencet ABCD gitu kan. Siapa yang menduga sekarang handphone jadi begini? Itu namanya teknologi. Jadi dari yang segini, ya kan, terus jadi Nokia tuh, terus sekarang jadi dulu baterainya gede, ya kan, sekarang baterainya lama-lama tipis, ya kan. Itu perkembangan zaman gitu. Kedepannya umur kalian misalnya udah 30, 40, ya udah punya suami yang perempuan, yang laki-laki udah punya istri, udah punya anak, atau mungkin punya cucu. Bisa jadi nanti perkembangannya berbeda. Ya. Sekarang orang nggak ada masalah, ibaratnya sholat misalnya gitu ya, zakat misalnya gitu. Suatu saat nanti mungkin udah ada perkembangan yang harus kalian jawab di situ. Misalnya tadi, misalnya ada sejadah terbang, ya kan? Gimana hukumnya orang salat di atas sejadah terbang? Kalian bayar zakat sekarang masih pakai orang, datang ke musola, datang ke masjid. Mungkin 20 tahun lagi yang terima zakat itu robot. Ayo. Nah iyalah, sekarang udah ada robot. Duk, ya kan? Sambil bawa gomap lah ya, gomap robot. Zakat, ya kan? Bukan paket lagi, zakat. Sampai tahu keluar nih. Sampai nomor kalian tuh, ya kan? Nabila zakat. Ya. Jadi bukan paket lagi, zakat. Keluar kita pencet pinnya. Nah sekarang hukumnya gimana bayar zakat sama robot? Nah kita harus akad. Saya niat zakat fitrah misalnya gitu, ya kan? Ntar tuh kalian pikirin ntar. Biasa nggak ada yang tahu. Mending kalau cuma zakat gitu doang. Kalau misalnya lewat mesin, jadi sekarang kan udah mulai tuh kayak ATM, ya kan, masukin nominalnya kan, kirim ke basis bahasa. Sekarang udah ada itu. Kelak nanti akan begitu. Nah makanya nggak bisa kita pakai ilmu yang diwarisin sama orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu nggak ngerti. Orang tua zaman dulu itu ngaji masih pakai ginian. Nah, jadi buka Quran itu masih di, ya kan. Lihat aja orang zaman dulu, bapak ibu kalian tuh kalau ngaji tuh buka Quran, ludahnya masih ditempelin. Nah, tapi kan orang zaman dulu ludahnya beda sama kalian. Orang zaman dulu mah ludahnya masih asli, makannya bukan makan kimia, ya kan? Giginya bersih, orang nyiri. Pernah nggak pernah lihat sih kalau anak sekarang ya? Pernah ya? Yang nyiri yang merah mulut itu, nyiri. Nah iya itu makanya orang zaman dulu giginya walaupun dia tua masih bagus ya, karena nyiri. Nah mulutnya kagak bau, orang makannya kagak sembarangan. Orang zaman dulu kan jarang makan, ya kan? Nasi susah, orang nasi nih sisa itu masih dijemur buat makan lagi, nasi aking tuh. Kalau kalian kan enggak, buang aja ya kan. Nah makanya mulutnya kagak bau, orang jarang yang dimakan. Ya mulut itu bau kan karena kebanyakan makan seblak, ya kan, risol, gorengan, lontong, bakwan, ya. Akhirnya mulut tuh kayak sampah, isinya apa semua. Ya namanya sampah ya bau lah, gitu. Ya. Nah makanya kata Nabi, yang bagus itu, yang menakjubkan itu ya umat akhir zaman itu. Ya dengan keterbatasannya dia nggak ngelihat aku, ya nggak menemukan aku, tapi dia beriman kepadaku. Gitu. Wahukia dan dihikayatkan anna yauman sesungguhnya dalam atau pada suatu hari minal ayami dari beberapa hari, maksudnya suatu ketika, gampangnya gitu. Ijtama'at berkumpul siapa al-kufaru orang-orang kafir. Orang kafir kongko-kongko nih, kumpul dia, arisan ya. Fidari Abi Jahlin, di tempatnya Abu Jahal. Yang kemarin tuh namanya Darun Nadwa ya, tempat ajeb-ajeb ya, tempat judi ya, tempat melacur, pokoknya tempat maksiat lah. Namanya Darun Nadwa ya, yang punya Abu Jahal, presiden kota Mekah. Idakhola ketika itu tiba-tiba masuk siapa rojulun seseorang yuqalu yang disebut atau dipanggil lahu baginya, maksudnya si laki-laki tadi dipanggil Thoriqul As-Saidulani, Thoriq As-Saidulani.
Waqala dan berkata si Torik, ma ashala tidaklah sulit, alaina bagi kita, apa qatlu Muhammadin, membunuh Muhammad. Ya kan orang kafir, makanya dia nggak ngomong Nabi. Lawit tafaqtum, jika sepakat kalian, ala qauli, atas ucapanku atau atas usulanku. Jika kalian sepakat, jika kalian setuju sama usulan saya, gampang bunuh Muhammad mah. Qalu, maka berkata si al-kufar, orang-orang kafir kota Mekah, kaifa ya Torik, bagaimana Torik, gimana caranya supaya kita bisa bunuh Muhammad? Qala, maka berkata siapa dzalika rajulu, si laki-laki tersebut, ya si Torik ya, As-Saidulani. Inna Muhammad, dan sesungguhnya si Muhammad, kata dia ini songong, orang kafir, makanya Muhammad aja. Sallallahu alaihi wasallam, istanada, bersandar dia. Itu sambung tuh. Lijidaril Ka'bati, di tembok Ka'bah. Tuh sekarang Muhammad lagi nyender tuh di tembok Ka'bah, di dinding Ka'bah. Karena Nabi walaupun Ka'bah itu di kanan kirinya ada berhala, ya Nabi tetap sering mengunjungi Ka'bah, sholat di depan Ka'bah, tapi yang gak ada berhalanya ya. Falau dhahaba, maka jika pergi, siapa wahidun, salah satu, minna dari kita, andai kata ada salah satu orang aja dari kita nih pergi, wa Ramadan, melemparkan, hajaron akan batu, kabiron yang besar, terus dia ngelemparin batu gede, ya, bawa batu gede jalan, terus naik min fauqil Ka'bati, ke atas Ka'bah. Ka'bah tuh zaman dulu bebas, jangankan naik ke atas Ka'bah, tiduran di dalam Ka'bah boleh. Zaman dulu, sekarang kagak boleh. Kalian tiduran depan Ka'bah seret-seret sama polisi gitu. Zaman sekarang, kalau dulu masih bebas. Abu Jahal aja tidurnya di Ka'bah zaman dulu itu. Nah ini usulan historik itu kan Muhammad lagi nyender tuh di tembok Ka'bah. Coba ada yang berani nggak salah satu di antara kita naik ke atas Ka'bah, terus bawa batu gede, lemparin tuh batu gede itu ke Muhammad yang lagi nyender di bawah Ka'bah. Lahalaka, maka niscaya binasa dia, maka dia pasti langsung mati. Min saatihi, di saat itu juga, ya, seketika itu. Kalau dia yang berani ya lemparin tuh, maka Muhammad langsung mati tuh, ketimpa batu dari atas Ka'bah, bisa koit gitu. Faqoma, maka berdiri, min bainihim, di hadapan mereka, ya, di hadapan orang-orang kafir, rajulun, seorang laki-laki, yuqalu, yang dipanggil atau disebut lahu padanya, Syihabun, si Syihab. Tiba-tiba ada laki-laki bernama Syihab, dia berdiri. Waqala, dan berkata dia, lau adintum, jika mengizinkan kalian, li, kepadaku, laqatalahu, maka niscaya aku akan membunuhnya. Kalau kalian izinin, saya ke situ deh, saya lemparin batu, saya bunuh dia. Fa'adinu, maka mereka pun memberi izin, lahu, kepadanya, kepada si Syihab. Fasoida, maka dia pun naik. Akhirnya si Syihab sama si Torik jalan ke Ka'bah buat ngelempar batu ke Nabi Muhammad. Fasoida, maka dia pun naik, fauqal Ka'bati, ke atas Ka'bah. Dia naik ke atas Ka'bah. Wa ma'ahu, dan bersamanya, maksudnya membawa, hajarun, ya, batu, kabirun, yang besar. Dia bawa batu gede, ya kan?
Wah, suk, dia pelan-pelan supaya nggak ketahuan sama Muhammad. Sampai di atasnya, faromahu, maka dia pun melemparnya. Dilemparin tuh, loh, nggak ada, tuol nggak ada. Ila Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mukjizatnya Nabi ya. Imannya sahabat tuh yang paling hebat, paling menakjubkan ya Rasul. Ya dibilang, ya enggak. Sahabat ngelihat mukjizatku, mereka tahu aku Nabi, mereka ngelihat aku dapat wahyu. Nah, ini buktinya ya. Nah, kita kan gak menyaksikan, kita cuma tahu ceritanya doang. Ya. Fakhoroja, maka tiba-tiba keluar min jiddaril Ka'bati, dari tembok Ka'bah, dari dinding Ka'bah, apa hajarun, batu besar. Tiba-tiba dari tembok-tembok Ka'bah itu keluar batu gede. Tembok kan ada bata tuh ya. Nah, bata begitu ya. Kalau kalian lihat Ka'bah tuh kan ada batanya gitu. Nah, itu nongol salah satu batunya, twing gitu. Paham nggak? Jadi kayak kalian buka laci. Nah, laci kan gitu tuh. Nah, itu kayak ini ya. Nongol gini. Nah, ini yang ini nih, nahan batu yang di atas ini. Jadi Ka'bah itu kan isinya batu. Ka'bah itu cuma batu doang ya. Batu-batu susunnya kayak kita bikin rumah lah gitu ya, batu bata gitu ya. Cuman bukan batu bata. Itu batu-batu surga itu. Makanya dulu Ka'bah itu aslinya persegi panjang. Ya, dulu pas dibangun malaikat Jibril pertama kali bumi dihuni manusia, itu bentuknya persegi panjang. Cuman karena dirusak sama orang, ya. Kalau sekarang kena vandalis ya. Nah, terus kemudian kena banjir, hancurlah Ka'bah. Nah, makanya Nabi Ibrahim disuruh ke Mekah. Jadi asal mula kenapa Nabi Muhammad dari jalur Nabi Ismail itu begitu. Nabi Ismail itu lahir kan dari jalur Nabi Ibrahim ya. Sama kayak Nabi Ishak, cuman beda ibu. Kalau Nabi Ismail dari Siti Hajar, kalau Nabi Ishak dari Siti Sarah. Nah, Nabi Ibrahim itu kan disuruh ke Mekah, ya, tinggalin anak kamu, istri kamu di sana, ya, Sayyidah Hajar sama Ismail tinggalin di sana, masih kecil. Nah, singkat cerita ya, 7 tahun kemudian Nabi Ibrahim balik lagi ke situ untuk membangun Ka'bah yang rusak. Nah, itu jadi Ka'bahnya waktu itu udah hancur, ya, tinggal separuh bangunan lah. Nah, tapi batu-batunya masih di situ. Maka dibangun sama Nabi Ibrahim. Cuman pas Nabi Ibrahim ngebangun, batunya kurang. Akhirnya kagak persegi panjang, jadinya kotak kayak sekarang, kubus. Nah, di samping Ka'bah tuh ada yang kayak tapal kuda. Ka'bah tuh kalau kalian lihat foto Ka'bah ya, itu ada kayak bentuk tapal kuda. Nah, itu sebetulnya sampai di situ tuh. Jadi ini Ka'bah, ini ada kayak bentuk setengah lingkaran. Nah, sebetulnya sampai situ dulu Ka'bah. Jadi yang tapak kuda itu disebut Hijir Ismail. Nah, dulu Ka'bah itu sampai situ. Karena bangunannya kurang, makanya akhirnya jadinya kotak. Gitu. Kenapa nggak ngambil batu yang lain aja? Kagak boleh. Kan bisa aja ya Nabi Ibrahim ngambil batu yang lain. Sama Allah nggak boleh. Harus batu yang dibangun untuk bangun Ka'bah dulu. Nah, kan batunya hancur, mana mungkin ketemu semua ya kan? Ada yang kebawa ke sana, ada yang bawa ke sini. Nah, makanya kemudian jadinya cuman kotak. Jadi biar kalian tahu tuh Ka'bah itu aslinya dulunya persegi panjang bukan kotak. Cuman karena hancur, batu yang ditemui Nabi Ibrahim cuman bisa bikin bentuknya kotak. Jadi dari batu-batu tersebut keluar dari tembok itu. Wa akhoda, dan menahan atau menangkap, biar lebih dramatis lagi ya kan. Menahan atau menangkap dalikal hajaro, akan batu tersebut, fil hawai, di udara. Tuh. Jadi pas batu gedenya dilempar sama si Shihab, twing, tiba-tiba nongol batu dari Ka'bah, ya, ngejedul gitu, tung, tes, ketahan, loh, kan jadi kagak kena kan? Ya. Nah, Nabi mah santai aja. Ada batu, gitu doang kan? Ada batu. Hatta koma, sehingga berdiri atau bangkit, ya bergeser. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
min maudihi dari tempatnya tersebut. Mengetahui ada batu yang pengen nimpa kepalanya, ya, yang tertahan sama batu tembok Ka'bah, ya, Nabi cuma begitu doang mandang, batu, gitu. Ya udah, Nabi geser aja ke samping gitu. Nabi geser ke samping, pas Nabi ngegeser, wasakoto lalu jatuhlah apa al-hajaru batu tersebut alal ardi ke bumi atau ke atas tanah, jatuh deh. Wadah roja dan masuk kembali apa al-jidaru, ya batu tembok tadi yang nongol, ya, ila maudihi ke tempatnya semula. Jadi pas Nabi ngegeser, ya, kemudian batu yang tadi nonjol masuk lagi, lup, ya kan? Nah, jatuh deh tuh batu yang dibuat ngelempar kepada Nabi, twing, jus, ya. Fasoro maka jadilah tembok tersebut, ya tembok Ka'bah maksudnya, kamakana seperti posisi semula, seperti sedia kala, ya kan? Wis, mantep banget tuh. Untuk yang punya cuma Nabi. Kalau kalian yang punya, wis berbahaya itu. Punya elemen batu, ya kan? Elemen batu, elemen tanah, elemen air. Wasyihabun dan adapun si Syihab itu yang zuru memandang atau melihat ilaihi kepada hal tersebut, ya maksudnya kepada Nabi, kepada batu tersebut. Wa yata'ajjabu dan ta'jub dan kaget, terheran-heran, weleh minhu dari kejadian tersebut. Wah, kok bisa begini? Berarti ini bukan orang sembarangan ini. Wah. Fanazala maka dia pun turun minal Ka'bati dari Ka'bah. Terus dia turun dari Ka'bah. Tuk 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 tuk. Wajah dan datanglah dia baina yadai Rasulillah, ke hadapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang dia menemui Nabi. Apa yang dilakukannya? Wa aslama, lalu dia masuk Islam. Jadi kan sahabat begitu, banyak yang melihat kehebatannya Nabi. Wa hasuna dan bagus apa islamuhu, keislamannya, Islamnya bagus. Ya sama kayak kemarin ya, Surokoh ya, masuk Islam gara-gara ngelihat Nabi hebat kayak gitu. Wa aslama dan masuk Islam siapa torikon, ya torik yang punya ide tuh, aidon juga. Akhirnya si torik pun ikut masuk Islam. Wakana dan adalah siapa Syihabun si Syihab, waman dan orang ma'ahu yang bersamanya. Maksudnya ternyata yang nyaksiin itu bukan cuma Syihab sama Torik, ya, tapi juga banyak orang-orang kafir Mekah, ya. Mereka juga menyaksikan kejadian tadi. Tapi yang pertama datang gitu ya, yang berani gentle nyamperin Nabi masuk Islam adalah Syihab sama Torik. Sementara orang-orang kafir Makkah masih di belakang. Waman dan orang ma'ahu bersamanya itu aslamu pada masuk Islam. Akhirnya mereka banyak yang masuk Islam, menyaksikan kejadian kayak gitu. Wih, hebat banget itu. Kalau dalam sebuah riwayat bukan cuma satu kali, ya, bukan cuma satu batu yang dibawa sama si Torik, tapi ada 3 buah batu gede. Kalau ini kan versi yang satu ya, satu doang langsung dilempar. Ada yang mengatakan versi yang lain 3 buah batu besar. Jadi 1, 2, 3. Jadi pas Nabi di sini, saya gitu ya, dilempar, tung, srut, nonjol, ketahan. Nabi kegeser, ya kan? Nabi kegeser ke sampingnya, dilemparin lagi sama Torik, nonjol lagi, ketahan lagi sampai 3 kali. Jadi kayak main apa ya? Kayak main puzzle ya. Jadi kayak gitu. Itu versi yang kedua ya. Nah, itu yang menyaksikan bukan Torik sama Syihab doang, tapi orang-orang kafir Mekah juga banyak yang menyaksikan.
Makanya banyak di antara mereka yang menyaksikan. Tapi ada juga yang nggak mau beriman ya. Jadi ada sebagian yang beriman pada Nabi kemudian, namun ada tetap nggak beriman. Abu Jahal gimana? Tetap nggak beriman dia. Bodoh amat ya. Ba'dama ro'au, setelah melihat mereka hadhil mu'jizati, akan mukjizat ini, karena mereka takjub melihat mukjizatnya Nabi seperti ini, mereka masuk Islam. Oh banyak lah ya, Nabi bisa belah bulan, bulan dibelah sama Nabi, seret ya. Oh kalian bisa belah bulan tiap hari, belah bulan, iseng ya kan. Untungnya kalian nggak bisa belah bulan. Keluar air, lu pernah ya Ustaz sampein ya, Nabi lagi jalan sama 40 orang sahabat, riwayat lain 70 orang, di tengah jalan kehausan, sementara air itu tinggal satu mangkok ya. Kalau zaman dulu kan orang pakai mangkok ya, cuma satu mangkok dan itu dipakai buat wudhu. Lah gimana ini, sementara air tinggal semangkok-mangkoknya. Orang pada pengen sholat, orang pada pengen minum. Kalau sholat mah gampang, bisa diganti tayamum ya kan. Nah kalau untuk minum gimana, masa diganti sama debu juga? Nah, itu bukan minum namanya, ya makan sabun jadinya ya, pasir. Nah terus kata Nabi, emang nggak ada stok lagi? Nggak ada ya Rasul, tinggal semangkok-semangkoknya, udah buat engkau aja ya Rasul. Nah hebatnya sahabat tuh ya, jadi udah buat Nabi aja deh, sahabat ikhlas. Ya udah kata Nabi, sini kalian dekat. Akhirnya dipanggil sama Nabi. Nah terus dicelupin tangan Rasulullah, mangkok tadi tangan Nabi nyelupin, tep. Terus diangkat sama Nabi tangannya, set, seng, dibuka. Kalian nih ngobok ya, ngobok air, set, ya. Terus dilepas, kan pasti jatuh kan airnya kan? Ya diobok-obok tangannya, diobok-obok kan, set. Nah uniknya nih, ini pas Nabi ngelepas begini, dari ruas jari jemarinya keluar air, kagak berhenti-berhenti. Sampai 70 orang sahabat itu bisa minum, bisa wudhu, bayangin. Jadi jalan ke mangkok, ini mangkok di sini ya, tep, lepas, ser, terus aja ngalir. Sahabat satu ngambil air buat minum, terus buat wudhu, 2, 3, 4 buat minum, buat wudhu. 70 orang nggak habis-habis. Harusnya kan kalau cuma semangkok ini habis ya kan. Bayangin itu mukjizat Nabi. Ya banyak lah ya mukjizat Nabi seperti itu. Kemarin lagi apa yang Surokoh tuh mau dibacok dari belakang ya kan, terus diisap sama pasir ya kan, sama tanah diisap, ditahan, terus akhirnya ambles dia, nggak bisa membunuh Nabi. Wah mantep banget tuh kalau bisa kayak gitu ya. Kalian tinggal ngamblesin orang, ambles lo, se-RT ambles semua. Wal imanu, dan adapun iman bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi akhir zamani, di akhir zaman. Nah oleh karena itulah beriman kepada Nabi Muhammad bagi umatnya di akhir zaman itu min afdalil maratibi, termasuk yang paling utama derajatnya, atau termasuk martabat yang paling afdol. Marotib itu martabat ya, kedudukan yang paling afdol. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka, ya kita nih umat akhir zaman, itu sabatu, itu tuhnya disambung sama wawunya panjang, sabatu, mereka tetap, itu sabatu, mereka tetap ya, jamak, alal imani, atas iman ya, tetap dalam keadaan iman, wal islami, dan Islam, an zahril ghaibi, dari keadaan yang samar, yang gaib ya, yang nggak tahu pasti. Kalian kan nggak tahu pasti Nabi Muhammad kayak gimana kan, tahunya kan dari cerita-cerita ini aja ya, seperti gitu. Tapi kok kalian percaya, wah itu hebat banget itu. Bi ghairi musyahadatihi, dengan tanpa menyaksikan beliau, tanpa menyaksikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh kalian hebat banget, bisa beriman padahal cuma tahu hadis Nabi doang. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim gitu ya, dan yang lainnya. PR hadis yang ke-18,
Satu, iman siapakah yang paling menakjubkan menurut Nabi? Dua, tuliskan kisah mukjizat Nabi pada hadis ke-18. Tiga, mengapa umat Islam di akhir zaman termasuk yang menduduki derajat yang tinggi? Segenap keluarga besar Darul Mukrimin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum taqabbal ya karim waj'alna minal aidina wal faizin wal maqbulin. Selamat